Ya, dengan keadaan pandemi COVID-19 seperti ini, kegiatan kuliah kerja nyata yang biasa dilakukan secara kelompok bersama teman-teman di kampung halaman orang lain, ikut berpartisipasi dan turun langsung ke masyarakat dengan terpaksa karena adanya pandemi COVID-19 ini, saya dituntut harus melaksanakan semuanya serba sendiri. Mulai dari laporan, perencanaan, semua saya lakukan sendiri. Di sini saya diberikan tugas untuk melaksanakan 3 siklus selama kuliah kerja nyata mandiri ini. Salah satunya adalah siklus pertama dengan fokus kegiatan pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi. Saya mendatangi beberapa warga di sekitar rumah saya dengan menetapkan protokol kesehatan yang berlaku. Saya juga bertanya dasar kepada mereka terhadap pendampingan pembelajaran secara daring atau secara online. Oleh karena itu, tak lupa juga saya ikut berpartisipasi dalam pendampingan pembelajaran daring. Lanjut ke siklus kedua dengan fokus kegiatan mengembangkan inovasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini, saya mendatangi salah satu yayasan pendidikan Islam sosial di sekitar rumah saya dan mewawancarai satu guru RA dan satu guru MI. Saya juga bertanya dasar kepada mereka terhadap pembelajaran daring selama ini. Tak lupa juga saya ikut berpartisipasi dalam pembelajaran daring dan juga kunjungan anak ke sekolah di RA seperti itu. Setelah itu lanjut ke minggu ketiga atau siklus ketiga dengan fokus kegiatan UMKM. Saya mendatangi 2 pengusaha yang sedang berkembang di masa pandemi ini. Salah satunya adalah pengusaha tirai bambu dan juga lampu-lampion bambu. Saya bertanya dasar kepada mereka tentang bahan baku yang mereka gunakan, tentang pemasaran di masa pandemi ini, tentang dampak yang terjadi karena adanya pandemi ini, dan lain sebagainya. Saya juga menanyakan mengenai proses pembuatan dari tirai bambu dan proses pembuatan dari lampion bambu seperti itu. Tak lupa juga saya ikut berpartisipasi dalam pembuatan lampu lampion bambu dan juga saya ikut berpartisipasi dalam pembuatan tirai bambu seperti itu. Nah, berikut adalah beberapa respon dari narasumber yang saya wawancarai. Harapan untuk kedepannya pembelajaran selama masa pandemi ini. Harapan kedepannya semoga pandemi cepat selesai. Amin. Sekolah bisa kembali normal dengan tatap muka. Iya, seperti itu mungkin. Untuk adanya, kira-kira mau tatap muka lagi? Mau? Ya. Mau tatap muka lagi. Harapan yang Ibu harapkan untuk kedepannya dalam keadaan pandemi ini belajarnya ingin kayak gimana? Biasanya kalau bisa gitu luring lagi, jadi biar di sesi kalau di sekolah kalau luring kan anak belajarnya semangat. Beda sama di rumah, kalau ada luring pagi-pagi udah mandi, ayo belum waktunya berangkat sekolah udah ngajak ke sekolah gitu. Jadi saya harap mudah-mudahan walaupun masih pandemi tapi bisa luring di sesi juga nggak apa-apa, misalkan seminggu 2 kali atau 3 kali nggak apa-apa. Itu Minimalnya yang penting, ya 3 kali pertemuan. yang penting bisa luring lah, bisa di sekolah. Kalau di sekolah anaknya semangat gitu. Apa sih yang Bapak harapkan mengenai proses pembelajaran selama pandemi ini gitu untuk kedepannya? Ya, untuk kedepannya bisa harapan mah tetap pengen bisa belajar tatap muka untuk anak-anak gitu. Minimal Karena 1 minggu 3 kali mungkin ya ya. gitu, minimal 1 minggu 3 kali, atau enggak gitu juga di jadwal, misalkan ada bagian pagi atau siang gitu kan, gitu setengah hari belajar juga nggak jadi masalah. Karena anak-anak itu tetap bimbingan dari orang tua sama guru itu tetap berbeda gitu. Pasti. Kalau sama orang tua kadang-kadang anak itu berani melawan, berani gini atau Berani nawar, ya, males gitu. iya gitu. Kalau sama guru kan nggak bisa gitu, nggak bisa ada tawar menawar lah gitu. Apa sih yang Ibu harapkan dalam proses pembelajaran untuk kedepannya di masa pandemi ini? Harapan cepat berlalu aja Pandeminya ya cepat pandeminya hilang ya. biar anak bisa melihat belajar dengan Seperti bahagia normal. lah, dengan teman banyak ada. Jadi pembelajaran full yang 6 aspek, yang kegembiraan, belajar sambil bermain tercapai, itu aja Jadi harapannya. mungkin cepat. kalau daring masih 6 aspek itu. Tidak terkejar. Untuk harapan pembelajaran di masa pandemi untuk kedepannya yang Bapak harapkan itu seperti apa?
kalau bisa negomal ke pemerintah ya mudah-mudahan dalam suasana pandemi ini kan kita terkendala pandemi kan. Kalau kata sekarang kan PPKM kan gitu. Jadi ya memang kalau dalam hati nurani Bapak itu terbatas lah ada si anak itu ke sekolah. Biarpun berapa persen gitu kan ada tatap mukanya sama guru. Untuk keadaan seperti sekarang ini, apakah ada kendala yang dialami dengan adanya pandemi COVID-19 ini? Ya tentu ada sih, tentu ada Banyak kendala, mungkin. banyak lah. Sama sih sama orang-orang dari awalnya ada COVID, terus adanya PSBB, sekarang PPKM. PPKM ini lebih apa ya? Lebih sulit mungkin untuk memasarkan kira ini gitu kan. Biasanya kan kita ada pedagang yang ngambil ke sini. Biasanya dia bisa berdagang berkeliling kemana-mana gitu kan. Tapi kan setelah PPKM sulit ya. Iya. Jadi penghasilan pedagang mengurang ya, sama pengrajin juga pasti akan berkurang gitu. Yang tadinya biasanya satu pedagang bisa habis 4 atau 3 kirai, sekarang satu bahkan tidak satu pun dalam satu hari gitu. Justru sebetulnya saya rajin seperti ini imbas daripada pandemi gitu kan. Mula-mula saya merintis usaha seperti ini gitu kan. Berarti Jadi emang ini dari dampak daripada pandemi gitu kan ya. Oke, sekian video kuliah kerja nyata. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.